Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba bongkar rahasia di balik angka-angka sebuah perusahaan. Kita bakal belajar cara cepat buat ngerti kondisi keuangan sebuah bisnis, cuma dengan lihat beberapa angka kunci aja. Coba deh pikirin, kalau kita lihat perusahaan besar yang namanya udah terkenal di mana-mana, gimana sih cara kita tahu kalau mereka itu beneran sehat dan sukses? Apa cuma dari iklan yang keren? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita lihat? Nah, ini yang mau kita kulik bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari apa itu kesehatan finansial, lanjut lihat studi kasus nyata dari Indonesia, terus kita bedah datanya bilang apa, dan yang paling penting, semua ini artinya apa buat kita. Yuk, langsung mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja ini kayak general check-up buat sebuah perusahaan. Sama kayak kita, perusahaan juga punya tanda-tanda vital yang nunjukin seberapa sehat kondisinya. Nah, tanda-tanda vital ini kita sebutnya rasio keuangan. Ini tuh alat super canggih yang bantu kita ngintip isi dapur perusahaan, jadi kita bisa lihat kondisi finansial mereka yang sebenarnya, bukan cuma dari polesan luarnya aja. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya. Sebuah studi akademis yang ngetes seberapa ampuh sih rasio-rasio ini buat nebak kinerja perusahaan di dunia nyata, dan lokasinya ada di Indonesia. Studi ini ngambil sampel 30 perusahaan barang konsumsi raksasa di Indonesia. Kita ngomongin merek-merek yang produknya mungkin ada di rumah kita sekarang, kayak Indofood, Unilever, sampai Kalbe Farma. Penelitian ini tuh mau cari tahu, beneran nggak sih rasio keuangan mereka bisa jadi pertanda laba mereka bakal naik atau turun? Dan para peneliti ini nggak main-main. Mereka nggak cuma lihat data sesaat, tapi menganalisis data keuangan perusahaan-perusahaan ini selama 5 tahun penuh, dari 2018 sampai 2022. Ini buat mastiin temuannya benar-benar kuat, bukan cuma kebetulan sesaat. Jadi tanda-tanda vital apa aja sih yang diukur sama para peneliti ini? Ada 3 rasio utama yang jadi fokus mereka. Yuk kita bedah satu persatu, biar gampang dimengerti. Yang pertama itu likuiditas atau pakai rasio lancar. Pertanyaan simpelnya gini, perusahaan ini punya cukup uang cash atau aset yang gampang dicairin nggak? Buat bayar semua tagihan yang jatuh tempo dalam setahun. Penting banget kan? Kedua, ada solvabilitas yang diukur pakai rasio utang terhadap ekuitas. Nah, ini buat ngukur risiko. Pertanyaannya, seberapa banyak sih operasional perusahaan ini dibiayain sama utang dibandingin modal dari pemilik? Makin tinggi angkanya, ya makin berisiko. Terakhir, yang ketiga adalah aktivitas. Ini soal efisiensi. Diukurnya pakai perputaran total aset, dan ini ngejawab pertanyaan. Seberapa jago sih perusahaan ini muterin asetnya, kayak pabrik dan barang dagangan, buat jadi duit alias pendapatan? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Setelah ngolah data 5 tahun dari 30 perusahaan top, apa sih yang ditemuin sama para peneliti? Yuk kita lihat bareng-bareng hasilnya. Ini rangkuman singkatnya. Hasilnya tuh jelas banget dan semuanya signifikan secara statistik. Likuiditas dan aktivitas punya dampak positif ke laba, sementara solvabilitas alias utang justru ngasih dampak negatif. Sekarang, mari kita lihat angkanya lebih detail. Jadi begini, untuk setiap kenaikan 1 poin di rasio likuiditas, pertumbuhan laba perusahaan itu cenderung ikut naik sebesar 8,4%. Artinya, perusahaan yang keuangannya sehat buat bayar tagihan jangka pendek, labanya juga cenderung tumbuh lebih sehat. Wah, ini angkanya lumayan bikin kaget. Untuk setiap kenaikan 1 poin di rasio utangnya, pertumbuhan laba perusahaan malah anjlok sebesar 18,7%. Ini sinyal yang keras banget kalau kebanyakan utang itu benar-benar jadi beban buat pertumbuhan. Sebaliknya, efisiensi itu ternyata mahal harganya. Setiap kenaikan 1 poin di rasio aktivitas, artinya perusahaan makin efisien pakai asetnya, itu berhubungan sama kenaikan pertumbuhan laba sebesar 16,2%. Jadi makin jago muterin aset, makin bagus labanya. Kalau digabungin, ketiga rasio ini ternyata bisa ngejelasin sekitar 37,5% dari naik turunnya laba perusahaan. Angka ini signifikan loh, tapi ini juga nunjukin kalau sisanya yang 62,5% itu dipengaruhi sama hal-hal lain. Bisa jadi strategi marketingnya, kondisi ekonomi makro, atau inovasi produk baru. Oke, kita udah lihat semua angkanya. Terus apa artinya ini semua di dunia nyata? Gimana caranya seorang investor atau manajer bisa pakai info ini buat ngambil keputusan? Ini rangkuman sederhananya. Kalau kita jadi investor, kita pasti cari sinyal-sinyal positif. Perusahaan yang lancar bayar tagihan dan efisien banget pakai asetnya. Sebaliknya, kalau utangnya tinggi banget, itu lampu kuning. Sinyal resiko yang harus kita waspadai.
Semua temuan ini sebenarnya memperkuat sebuah konsep penting di dunia keuangan, yang namanya teori sinyal. Gampangnya, teori ini bilang kalau angka-angka di laporan keuangan itu bukan cuma angka mati, mereka itu sinyal atau pesan yang dikirim manajemen ke investor tentang seberapa sehat perusahaan mereka. Oh ya, dan penting banget nih untuk dicatat. Semua analisis yang kita obrolin hari ini tuh sumbernya jelas, yaitu dari sebuah artikel penelitian. Judulnya, Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas Terhadap Perubahan Laba, yang ditulis oleh Lisman Putra Abadiwaruwu dan Diah Palupining Tias. Artikel ini diterbitkan di Journal of Business Management and Economic Development pada Januari 2025. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Sekarang, ayo kita rangkum poin-poin paling penting yang bisa langsung kita pakai dari obrolan kita hari ini. Anggap aja ini toolkit finansial dasar buat Anda. Jadi intinya, ada 3 langkah simpel yang bisa kita pakai. Pertama, cek likuiditasnya. Aman nggak buat bayar tagihan? Kedua, awasi utangnya. Keterlaluan nggak? Dan ketiga, ukur aktivitasnya. Efisien nggak kerjanya? 3 langkah ini aja udah bisa kasih kita gambaran yang lumayan kuat loh. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau besok Anda harus menganalisis sebuah perusahaan, dari 3 rasio tadi, mana yang bakal Anda cek pertama kali? Likuiditas, utang, atau efisiensinya? Jawaban Anda bisa jadi nunjukin apa yang jadi prioritas utama Anda sebagai investor. Terima kasih sudah menyimak.